Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi ini berjumpa lagi bersama saya Steve Kolibu. Tapi untuk forum kawan dua hari ini kita agak beda karena kita live-nya tidak di studio tapi di luar studio dan lumayan jauh juga dari kota Manado. Kita berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tondano. Dan untuk pagi ini pendengar seperti yang sudah Anda ikuti sejak pagi tadi, kita membahas terkait dengan ketahanan pangan, di mana untuk Asta Cita ini salah satunya ketahanan pangan tidak hanya disupport oleh instansi-instansi terkait, tapi juga di lembaga pemasyarakatan juga punya banyak program ternyata untuk mensukseskan program inisiasi dari Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, topik kita pagi ini Lapas dukung program Asta Cita Ketahanan Pangan bersama saya Steve Kolibu dari Lapas Tondano. Dan untuk Anda juga yang sudah menyaksikan kami di live streaming YouTube, sudah bisa melihat bersama saya sudah ada dua kalapas ya. Dari tuan rumah dulu nih Pak Sobirin, boleh Pak pakai mic-nya Pak. Nah, terima kasih Pak Ahmad Sobirin Soleh AMD IPSH, Kepala Lapas Tondano. Sudah nyala Pak? Ya, ini mungkin tadi boleh nyalakan, boleh. Selamat pagi Pak. Lagi boleh Pak. Nah, kita pemanasan dulu karena Tondano juga lumayan dingin ya Pak ya. Pak Sobirin dan juga teman-teman, terima kasih. Ini audio dari kita sini. Waktunya dan tempatnya. Ya. Terima kasih Pak sekali lagi sudah mengizinkan RRI untuk live dari Lapas Tondano Pak Sobirin. Sama-sama Mas Devi. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Tadi saya lihat pagi-pagi kita datang, Bapak sibuk, ini masih biasa lah ya Pak ya. Rutinitas setiap hari itu Pak? Pastinya. Oke. Sekali lagi terima kasih dan pendengar ini selain Pak Sobirin ada Pak Venca Mamirahi juga Kepala Lapas Amurang jauh-jauh dari Minahasa Selatan. Pak Venca boleh Pak? Ini juga kita juga pengen mendengarkan suara dari Minahasa Selatan. Selamat pagi Pak Venca. Selamat pagi. Salam sehat Pak, terima kasih waktunya juga dari Amurang bisa jauh-jauh ke sini. Puji Tuhan, Alhamdulillah bisa tiba dengan selamat di Tondano. Amin ya, terima kasih dan pendengar Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui komentar di YouTube ataupun juga WhatsApp dan juga nanti Anda bisa telepon di nomor Pro 1 RRI Manado. Dan langsung saja ini Pak terkait dengan program Asta Cita Ketahanan Pangan. Tadi saya sudah jalan-jalan, sudah keliling. Ini kita langsung juga dari tempatnya, spotnya ini Pak Sobirin ya. Ini bagaimana ceritanya lembaga pemasyarakatan tapi tiba-tiba mendukung atau ada program ketahanan pangan Pak. Pak Sobirin silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebenarnya kalau bisa dibilang kegiatan kerja di lapas ataupun rutan itu sudah dari dulu sejak zaman pemasyarakatan itu sudah dilaksanakan, Mas Devi. Apalagi di tahun kemarin Bapak Presiden mencanangkan terkait dengan Asta Cita tentang ketahanan pangan dan didorong juga oleh Bapak Menteri kita, Bapak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait dengan akselerasi program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, salah satunya adalah ketahanan pangan. Jadi kalau untuk kegiatan kerja khususnya ketahanan pangan, saya rasa setiap lapas ataupun rutan yang ada di Indonesia ini yang memiliki lahan bisa ada kegiatan untuk ketahanan panganannya. Walaupun mungkin bisa dibilang lahan kami kecil, sempit, tetapi kami tetap berupaya untuk menjalankan kegiatan penanaman apapun itu sebagai salah satu bentuk program kegiatan kepada warga binaan. Oke. Oh ini juga salah satu bentuk pembinaan kepada warga binaan ya Pak Sobirin berarti ya. Oh baik-baik ya. Karena kan banyak juga masyarakat mungkin seperti saya yang berpikiran lapas kan untuk pembinaan, kenapa kok ke pertanian ya. Nah untuk tanaman kalau yang saat ini kan di sebelah kiri dan di kanan belakang saya juga ini kan jagung Pak. Ini jenis-jenis tanaman yang di budidayakan itu jagung atau ada lagi Pak di sini? Jadi sebenarnya untuk kegiatan penanaman khususnya pertanian yang sudah dilakukan di Lapas Tondano ini, bahkan dari kepala lapas sebelum saya di sini itu ada kegiatan pakcoy, penanaman rica, padi, dan di bulan kemarin kami baru melaksanakan kegiatan panen padi sebanyak 2 kali. Dan di bulan awal saya di sini di bulan Maret kami sudah melaksanakan kegiatan panen jagung di sekitar komplek lahan yang ada di belakang komplek lapas ini.
Oke, luar biasa ya. Ini apresiasi yang sangat banyak pastinya ini untuk Lapas Tondano. Nah, kalau Amurang nih Pak Vence, ini kalau Tondano kan ada jagung, tadi juga pokcau ya, Pak. Ya, dan lain-lain juga banyak. Kalau di Amurang seperti apa Pak Vence? Oke, baik, terima kasih. Program ketahanan pangan ini sudah mengacu apa yang disampaikan oleh Pak Sopirin tadi, bahwa menjawab asas janji Presiden dan deklarasi Pak Menteri Hukum dan Menteri Migrasi Masyarakatan ada ketahanan pangan. Maka Lapas Amurang ada beberapa jenis kegiatan yang sebelum-sebelumnya dan mengacu pada yang disampaikan oleh Pak Kalapas tadi itu sudah dilakukan, yang seperti jagung manis kami, bahkan pakan itu sekitar 10 hektar untuk jagung. Tapi untuk jagung manis itu ada sekitar ya setengah hektar lah. Selanjutnya ada penanaman ketimun, terong, kacang panjang, bahkan ada ubi talas yang nantinya akan dipanen pada bulan Oktober. Karena rentang usia itu harus 1 tahun. Saya tahu di daerah Minahasa tanaman ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena setahun. Jadi rencana puji Tuhan akan kami panen nanti bulan Oktober. Inilah sebuah yang kami lakukan. Tapi tentu tidak lepas dari peran warga binaan, karena kami ada sebagai pengayom, pembimbing, pendidik, supaya warga binaan itu bukan hanya menjadi objek, jadi subjek dalam mendorong ketahanan pangan. Karena tidak lepas dari, karena mereka yang bekerja, kami hanya memantau, mengawasi, mendorong supaya mereka, kayak Tuturi Handayani, kita dorong dari belakang supaya mereka lebih baik. Baik, mungkin baik, itu Pak. Bentuk pimpinan lagi ya Pak. Siap, Kalau di Amurang sejak kapan Pak untuk program-program ketahanan pangan seperti ini Pak? Seperti yang dikatakan oleh Pak Kalapas tadi, ini program pembinaan kemandirian ini sudah sejak lama, sejak lapas berdiri itu sudah ada. Tetapi begitu saya di sana, saya lanjutkan pada kalapas-kalapas sebelumnya, malah ditingkatkan juga Pak. Jadi puji Tuhan, alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan harapan pimpinan. Baik, apalagi ini sudah sejalan dengan apa yang dicita-citakan oleh Presiden Republik Indonesia. Siap. Ya. Nah tadi juga disampaikan Pak Sobirin, Pak Vence juga terkait dengan ini warga binaan nih yang mengelola semuanya dari awal sampai akhir. Tapi kalau untuk memilih warga binaan yang untuk diikut sertakan dalam program ini seperti apa Pak itu Pak Sobirin? Baik, terkait dengan warga binaan yang bisa menjalankan kegiatan di luar lapas ini, tentu ada 2 persyaratan yang harus kami perhatikan. Yang pertama adalah syarat administrasinya. Syarat administrasinya tentu yang bersangkutan harus sudah menjalani minimal setengah masa pidananya. Setengah masa pidananya, dan itu pun kasusnya tidak menarik perhatian dan disetujui oleh Direktorat Jenderal kasus-kasus apa yang diperbolehkannya. Selain syarat administrasi, tentu ada syarat substansinya yang harus kita perhatikan juga. Bagaimana kita menilai syarat substansi itu? Tentu selama kegiatan di dalam, terutama di dalam blok, yang bersangkutan itu aktif mengikuti kegiatan yang kita rencanakan atau tidak, pernah membuat pelanggaran atau tidak, bagaimana hubungan yang bersangkutan warga binaan itu dengan teman-temannya, dengan petugas, bagaimana. Kalau kita sudah nilai baik, tidak ada catatan, tentu itu bisa baru nanti kita sidangkan di sidang TPP kami di Lapas Tondano ini, yang bersangkutan itu layak atau tidak untuk bisa kita pekerjakan di luar lapas. Jadi ada 2 syarat yang harus kita perhatikan, itu saja. Oke, baik ya, seperti itu ya syarat. Jadi nggak sembarang tidak sembarang warga binaan langsung ya. Ada pertimbangan-pertimbangan yang kita tetapkan. Oke, baik. Kalau untuk memilih misalnya ini apakah dibebaskan nanti yang bersangkutan untuk kegiatan tanam jagung misalnya, atau di peternakan mungkin, atau diatur juga oleh lapas Pak? Jadi dari awal sebelum keluar lapas tentu kami sudah melakukan asesmen ataupun kita memperhatikan setiap penggalian minat dan bakat dari yang bersangkutan. Kalau memang di sini ada kegiatan pertanian, pertukangan, ataupun mungkin perikanan, tentu kami akan alokasikan yang bersangkutan ini sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu juga nanti yang memiliki keahlian sebelum berada di lapas akan kami gali untuk bisa menularkan kepada teman-temannya, seperti itu.
Oke, baik. Terima kasih Pak Sabarin, Pak Fenca. Ini juga pengen tahu juga bagaimana respon dari warga binaan sebenarnya ketika mengikuti kegiatan-kegiatan ketahanan pangan seperti ini. Tapi kita harus jeda dulu sejenak pendengar dan juga pemirsa yang menyaksikan kami di live streaming di YouTube. Setelah ini Anda bisa bergabung bersama kami pastinya di line telepon dan juga WhatsApp Pro 1 RRI Manado, dan juga komentar-komentar di live stream kami juga akan kami bacakan. Kita ke studio dan kami akan kembali sesaat lagi, tetap di Forum Kawanua. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Masih dari Tondano, pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Manado, dan kita masih membahas terkait lapas dukung program Astacita Ketahanan Pangan. Anda ingin memberikan tanggapan pertanyaan terkait topik kita, boleh nanti bisa telepon di 082195835080 ataupun juga bisa WhatsApp di nomor tersebut. Dan bisa juga komentar di live streaming kami di channel RRI Manado. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Nah, terkait tadi Pak Fence mungkin bisa ya, bagaimana respon dari warga binaan ketika dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, Pak? Kegiatan ketahanan pangan terutama. Oke, terima kasih Pak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kalapas tadi, Pak Kalapas Tondano, bahwa ada dua syarat ini. Nah, ketika sudah di asesmen dari kelebihan, kemampuan dan background sebelumnya mereka berada di luar, setelah di dalam lapas mereka dibimbing, dilindungi dan diarahkan, ditahu mana kelebihannya di pertanian atau di peternakan. Nah, saya di lapas Amura ada beberapa kegiatan seperti ternak ikan, lele ikan mujair dan ternak ayam dan pertanian itu yang disampaikan tadi. Mereka menunjukkan dan minat dan bakat dan semangat mereka itu luar biasa, Pak. Bahkan sampai mau hari Minggu orang mau keluar. Tapi lain saya batasi cukup hari kerja. Hari Minggu itu hanya pengawasan saja. Ketika ada ternak dikasih makan atau ayam itu dikasih makan, begitu selesai dimasukkan lagi. Justru antusias. Antusiasnya luar biasa, Pak. Ya. Terima kasih. Baik, luar biasa. Dan kalau misalnya dari lapas Tondano seperti apa? Apakah berbeda untuk tanggapan dari warga binaan ketika ikut kegiatan seperti ini? Oh, pasti sama, Pak. Itu kan. Bahkan ya warga binaan itu mereka bersedia untuk belajar. Ya, ikut-ikut belajar untuk bisa memperoleh keahlian dan memperoleh kesempatan untuk bisa mendapatkan pekerjaan di luar lapas ini. Ya, jadi bukan hanya yang sudah ahli saja, yang belum ahli pun menurut kami itu mereka antusiasme untuk berbondong-bondong untuk bisa menginginkan mengikuti pekerjaan teman-temannya yang sudah mengikuti kegiatan asimilasi di luar lapas. Jadi luar biasa antusiasme dari warga binaan di dalam ini. Oke, nggak jadi beban ya Pak ya, mereka yang malah Tidak, antusias. mereka ya? malah suka, mereka malah senang. Jadi daripada mereka
di dalam tidak ada kegiatan mungkin, ya kan, mungkin merasa jenuh, sehingga mereka juga selalu berkeinginan untuk menghirup udara di luar lapas ini. Oke, baik. Nah, ini juga banyak masyarakat yang bertanya terkait dengan pemanfaatan hasilnya. Apakah kemudian dikelola untuk kepentingan sendiri, kepentingan di lapas, misalnya untuk jagung. Tadi juga di Pak Vence bilang jagung untuk pakan ya tadi ya di Morangnya juga ada. Apakah dikonsumsi sendiri, dipergunakan sendiri, atau mungkin ada yang juga dijual mungkin atau apa, Pak Sobirin boleh Pak? Baik, terkait dengan hasil yang ada, karena memang ada yang kita pergunakan sendiri dan ada yang kita jual. Bagi tanaman-tanaman sayur mayur seperti pakcoy, kol, rica ataupun terong yang kita hasilkan ini kita bisa jual kepada vendor karena vendor bahan makanan, karena setiap hari kita menerima suplai dari bahan makanan dari vendor dan itu bisa kita jual dan hasilnya pun itu kita bagi untuk, karena kita yang menggunakan lahan negara kita bagi untuk PNBP sebagian berapa persen untuk warga binaan dan berapa persen untuk operasional dinas, sehingga untuk bisa kita kembali putar, kita kelola lagi untuk belum membelikan bibitnya seperti itu. Tetapi untuk kemarin hasil jagung yang berada di luar lapas dan padi yang menggunakan lahan milik warga, tentu kita sudah ada kesepakatan dengan pemilik lahan, kita bagi dan sisanya itu yang kita terima, kita bagi juga seperti itu. Untuk sebagian untuk PNBP, sebagian untuk operasional dinas dan sebagian lagi untuk WBB yang bersangkutan. Oke, luar biasa ya. Kalau di Amurang juga seperti itu Pak Vence. Tetap ya, PNBP tetap lah ya. PNBP tetap seperti yang disampaikan tadi. Oke, baik ya. Nah, terkait dengan hal ini, ada kolaborasi tidak dengan instansi terkait, misalnya Dinas Pertanian, Peternakan, terkait dengan program-program ini? Iya. Pak Vence dulu. Baik, terima kasih Pak. Ini tidak bisa jalan tanpa ada kolaborasi antara stakeholder Pak. Pengetahuan tentang pembinaan ada di kami, tetapi pengetahuan tentang pelatihan, peternakan, pertanian dan sebagainya itu adalah basicnya dari dinas-dinas terkait. Dalam hal ini kami dengan pemerintah daerah Kabupaten Minsel bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Perikanan dan Koperasi juga ada PKS-nya. Oleh karena itu mereka memberi pelatihan. Barusan kami telah mengikuti pelatihan, dilatih ada 20 narapidana dengan Dinas Pertanian Provinsi tentang pelatihan ternak ayam dan ternak babi. Mereka khususnya mengikuti cara bagaimana memilih bibit yang baik dan sampai bisa berhasil. Jadi mereka sudah dilakukan pelatihan. Oke. Kalau di Lapas Tondano Pak Sobirin, sebelum kita break ini. Pasti sama Pak. Gitu. Kami di sini tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari stakeholder ataupun instansi, terutama dari dinas terkait, khususnya dari Pemda Minahasa, ya kan? Karena bagaimanapun sarana prasarana yang kami miliki mungkin sangat terbatas. Mungkin kalau bisa dibilang tenaga kami punya banyak, tetapi sarana prasarana yang kami miliki ini sangat terbatas, sehingga kami membutuhkan dukungan dari stakeholder ataupun dinas terkait untuk bisa melaksanakan kegiatan ketahanan panganan ini. Oke, baik. Termasuk juga upskilling ya, tadi ya, pelatihan-pelatihan kepada warga binaan ya, berarti ya. Iya, karena bagaimanapun pengetahuan ini kan setiap tahun berkembang, gitu. Jadi ada program-program juga dari dinas terkait, ya, contoh misalkan dari Dinas Pertanian dalam penanaman cabai ataupun jagung yang mungkin masih dalam bentuk konvensional yang lama, bisa dikembangkan program-program yang terbaru, itu ditularkan dari Dinas Pertanian kepada kita, sehingga kita bisa mengikuti perkembangan ataupun program-program yang ada di luar sana. Seperti itu. Ya. Ini juga salah satu bentuk memanusiakan warga binaan ya, sehingga apa yang didapat di sini pas sudah selesai dibina di lapas, benar-benar bisa jadi masyarakat yang mandiri ya Pak. Amin. Ya. Baik. Ya. Dan setelah ini pendengar, Anda bisa ikutan bergabung bersama kami di 082195835080, sekali lagi di 082195835080. WhatsApp boleh, telepon boleh, nanti saya juga akan bacakan komentar yang sudah masuk di live streaming kami. Sesaat lagi tetap di Forum Kawan Dua.
informasi, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal informasi, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan lagi pendengar untuk forum Kaunua pagi ini masih dari Lapas Tondano, masih membahas terkait Lapas dukung program Astacita Ketahanan Pangan. Kita langsung terima penelpon nih Pak ya. Ini masyarakat pendengar kami banyak yang ingin bergabung di 082195835080. Kita terima satu penelpon. Forum Kaunua, selamat pagi. Selamat pagi Forum Kawanua. Selamat pagi Steve. Dengan siapa di mana? Selamat Pak? pagi teman-teman narasumber. Salam Pak. sehat, salam sejahtera. Selamat pagi Indonesia. Baik. Dengan siapa di mana Pak? Langsung dengan pertanyaannya Pak. Dengan Pak Sartono di Pombos. Baik, Pak Sartono silakan Pak Sartono. Terima kasih banyak kesempatan diberikan. Memang ini sangat penting dan ini sangat bagus ya respon sport ini. Ya. Anda coba saya mau tanya sampai bagaimana dapat ide untuk melibatkan ketahanan pangan ini nasional sehingga dapat melibatkan lapas. Baik, baik. Nah, itu satu pertanyaan saya. Yang kedua, apakah ini ada kategori atau lahan ini tadinya Kak waktu pagi itu saya dengar ada yang lahan pekerangan. Tapi ini saya dengar kalau pekerangan kan bagi orang yang ada tinggal atau pekerangan tentu dapat menanam hal-hal seperti itu. Baik, baik. Namun kalau ada lahan Nah, itu kalau satu. Yang lahannya dari kedua, mana ya Pak Sartono ya? kalau berbicara lahan, seberapa besar lahan ini yang harus dipergunakan? Kayak ada seperti apa lahan bebas atau orang pelahan mau ditinggal atau Baik, bagaimana Pak itu kira-kira? Sartono. Karena Ada ini lagi, kan Pak? ujung-ujungnya demi keselamatan pangan kita semua. Iya, iya. Jadi saya berterima kasih itu karena pemerintah sudah menjaring
Baik, Pak hal-hal Sartono. seperti ini supaya kelangkaan pangan kita ini di Indonesia khususnya karena ini Betul Pak beras naik Sartono. terus Pak, Ya, nggak pernah Pak Sartono turun, yang naik terakhir, Pak terus. Sartono. Barusan kami kemarin istana pangan dari yang 20 kilo 280, Oke. saya kaget Baik. terus 200. Pak Sartono ada lagi Pak Sartono? Pokoknya naik terus. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini langkah pemerintah sekaligus kolaborasi dengan menjaring ini lapas ini khususnya Toronto ini, mohon maaf napi-napi. Baik. Mudah-mudahan langkah ini sudah tidak ada Pak lagi. Sartono, terima kasih Pak kelangkaan Sartono pangan. ya, karena keterbatasan durasi kami juga masih akan Oke, menerima terima penelpon kasih itu selanjutnya. saja. Terima Ya. kasih, selamat pagi. Merdeka. Selamat pagi Pak Sartono dari Kombos, di belakangnya Pak Sartono di 082195835080. Pak Sobirin, Pak Vence, kita terima dua dulu ya. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di line telepon. Forum Kaunua, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, dengan siapa di mana Pak? Elik di Manado. Pak Elik di Manado, silakan Pak Elik. Ini kan dari lapas turun tangan toh untuk majukan ini pangan toh. Ya, salah satu Berarti- program dari lapas Pak. Iya, berarti anak-anak penghuni yang mau olah tuh lahan toh. Betul, warga Iya, binaan Pak. sebab iya anak-anak pembinaan. Sebab begini, Steve. Pengalaman kita waktu di lembaga di Peminting, itu kan anak-anak yang jangankan anak-anak dulu, kalau dulu yang semua dekat-dekat orang bebas, itu dipakai. Ada yang kerja di luar di bengkel, tapi kalau pulang malam di sana. Rupa sekarang kalau terdengar ini anak-anak penghuni ini. Itu kan yang paling banyak kalau pemohon tuh. Cuma mau pertanyaan sini, siapa pelahan yang mau olah, yang mau garap? Baik, Iya, Pak. kalau adanya kalau orang yang garap, kalau orang garap batanam berarti petani yang seterus sedang untuk mengontrol itu sawah, atau tetap dorang sampai orang panen. Baik Pak Elik. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Elik dari Manado. Ini pertanyaannya dari Pak Sartono dan Pak Elik kurang lebih sama lah ya. Tadi ada terkait lahan, kemudian juga kalau Pak Elik setelah itu mau di siapa lagi? Jadi mungkin perlu ditegaskan ini lahan dari lapas ya Pak ya. Yang diolah daripada jadi lahan tidur, kemudian ya mendingan kita tanam banyak hal. Atau seperti apa Pak Sobirin, boleh menanggapi dua penelpon kita. Nanti setelah ini pendengar baru kita buka lagi untuk line teleponnya. Gimana Baik. Pak? Baik, terima kasih. Mungkin izin menanggapi dari penelpon terkait dengan penggunaan lahan. Memang tidak semua lapas ataupun rutan memiliki lahan tidur yang bisa dimanfaatkan. Tetapi kami di sini di Lapas Tondano, kebetulan lahan yang ada di sekitar komplek ini kurang lebih ada 500 meter persegi, jadi kami hanya memanfaatkan itu. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan pemilik lahan di sebelah kanan dan kiri lapas yang tidak bermanfaat. Kami datangi, kami ajak kerjasama untuk bisa kami kelola lahan tersebut. Dan bersyukur semua sudah berjalan dengan baik. Terutama kemarin kita sudah melaksanakan panen padi yang merupakan lahan milik masyarakat. Kita kelola, kita berdayakan warga binaan, dan kita mulai dari pengolahan, pembibitan, pengawasan, bahkan sampai pemanenan itu dilakukan oleh warga binaan yang diawasi oleh petugas seperti itu. Pak Sobirin, berarti ada juga lahan masyarakat yang Dan dikelola. masyarakat yang kami kelola. Oh, baik. Seperti itu. Jadi mungkin bisa dibilang untuk terkait dengan padi, kami kemarin sudah menggarap kurang lebih ada 3 petak sawah yang sudah melakukan kerjasama dengan kami. Bahkan informasi pemilik lahan yang berada di petak sebelahnya pun ingin bekerja sama dengan kita. Jadi mungkin karena kami memiliki potensi dan tenaga SDM yang cukup banyak, mungkin kita Lapas Tondano ini khususnya bisa bekerja sama dengan masyarakat. Mungkin kita bisa kolaborasi, bekerja sama. Nah, mungkin terkait dengan pengolahan lahan yang masyarakat miliki, mungkin
kalaupun memang itu cocok dan bisa kita laksanakan, bisa kita garap seperti apa yang sudah kami lakukan. Oke, Seperti baik itu. ya. Jadi Pak Elik, Pak Sartono, ternyata juga lahan masyarakat juga ada ya yang dikelola oleh lapas. Kalau dari Lapas Samurang seperti apa Pak Venca? Ya, terima kasih Pak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kalapas Tonano tadi, kami juga yang penanaman jagung pakan itu dipinjamkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini seluas 10 hektar yang disiapkan. Oh. Tapi kemampuan kami hanya mengolah itu tidak bisa sampai 10 hektar Pak, bisa dilakukan. Yang jelas kami punya tanah pribadi di Lapas Samurang, tanah kantor dinas lapas, itu diolah oleh narapidana. Yang jelas kalau bagi lapas-lapas yang tidak punya lahan, ya bagaimana caranya bisa dipinjamkan, bagaimana kita menunjang programnya Astra Presiden ini. Supaya kita berkolaborasi dan terus bekerja. Jangan kita pada patah semangat. Kalau tidak lahan, ya diam. Tapi kita karena mendukung program pemerintah, kita harus sekalipun tidak ada, bagaimana? Mengolah mungkin pakai polybag, ditanam di dekat-dekat rumah sedikit, kita bisa. Itu inovatif namanya. Itu Oke, mungkin Pak. ya. Urban farming ya itu ya yang pakai polybag dan lain-lain. Itu juga diajarkan ke warga binaan Pak? Oh luar biasa sekali ya ternyata ya. Baik Pak Elik, Pak Sartono, mudah-mudahan sudah puas dengan tanggapan dari kedua narasumber kita, Pak Kalapas Tondano dan juga Kalapas Samurang. Saya baca dulu ya sambil menantikan satu lagi atau mungkin dua penelpon. Ini sudah ada yang masuk di WhatsApp dari Ray di Eris. Selamat pagi RRI Manado, apakah dalam pengelolaan pangan di lapas juga ikut dilibatkan para napi? Seandainya dilibatkan, apakah pernah ada risiko napi yang kabur selama mengolah lahan? Terima kasih Ray, mungkin agak sedikit terlambat bergabung ini ya. Pak Sobirin boleh ditanggapi ini Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ray. Terkait dengan resiko, pasti setiap pekerjaan memiliki resiko. Kadang-kadang mungkin hati orang kita tidak ada yang tahu. Ya. Mungkin selama ini yang bersangkutan warga binaan ini baik, tidak pernah ada catatan atau permasalahan, ya kan, sudah sering keluar dari lapas untuk mengikuti kegiatan asimilasi, sewaktu-waktu pernah, tidak sering, tapi pernah, gitu kan. Itu yang kadang-kadang menjadi risiko kita, ya kan. Tetapi untuk mengantisipasi itu, kita selalu meminimalisir risiko yang terjadi dengan cara minimal kita dengan keluarga yang bersangkutan sudah paham, sudah kenal, ataupun keluarga juga aktif mendukung. Jadi kalau memang seandainya warga binaan tersebut pada saat pelaksanaan asimilasi tiba-tiba tidak kembali gitu kan, kita sudah bisa menghubungi keluarga untuk kita bisa melacak ataupun mencari keberadaannya. Seperti itu. Selain itu juga minimal juga harus ada surat jaminan juga dari keluarga untuk memelihara itu, karena kadang-kadang hati orang kita tidak ada yang tahu, ya kan? Mungkin karena dia ada suatu permasalahan tidak tersampaikan, tidak disampaikan kepada petugas, akhirnya itulah sering terjadi. Yang bersangkutan mengambil tindakan sendiri, tetapi ya bersyukur selama ini mungkin tidak terjadi di Lapas Tondano. Mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sobirin. Karena tadi ada syarat-syarat ya. Kalau di Lapas Tondano ini tidak pernah terjadi atau belum pernah terjadi. Kalau Pak Venca di Lapas Samurang seperti apa Pak? Oke Pak, terima kasih. Untuk kegiatan resiko pelarian dan sebagainya itu sudah harus kita terima. Tidak kita pungkiri karena pikiran manusia yang tahu dia hanya dengan pemilik hidup. Yeah. Sebagaimanapun kita tidak bisa mendalami hati orang. Kalau kita sebagai petugas mendeteksi lebih awal, asesmen lebih awal, melibatkan keluarganya Pak, itu tidak mungkin dia lari. Yeah. Tapi kalau dia mau lari ya apa boleh buat. Kita harus tanggung resiko, bersiap untuk dalam keadaan apapun. Tapi saya yakin di Manado khususnya ini, kalau kegiatan-kegiatan asimilasi seperti begini, apalagi tidak ada yang mau kabur. Betul. Saya yakin, karena warga binaan ini semangat dalam penanaman, punya jenis pertanian dan ternak itu hobi. Rata-rata orang Manado suka menanam dan suka ternak. Jadi Betul, kalau begitu Pak, dilibatkan, mereka
antusias dan respon kegiatan ini. Mungkin itu Pak. Baik ya. Apalagi ada syarat-syarat yang tadi yang harus dipenuhi sebelum kemudian ikut di kegiatan-kegiatan seperti ini. Kita terima lagi penelpon yang sudah bergabung. Forum Kawan Nuas, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, Anda bisa mencoba kembali di 082195835080. Topik kita terkait dengan Lembaga Pemasyarakatan dukung program Astacita Ketahanan Pangan. Sambil menantikan di 082195835080, kalau sudah ada bisa langsung berbicara. Ini juga ternyata ini selain kegiatan-kegiatan yang tadi, ini juga Pak Sobirin, meja kemudian juga hiasan di meja ini juga karya dari warga binaan Pak ya? Betul Pak. Jadi selain kegiatan kemandirian yang ada di luar lapas ini, kami di dalam juga memberikan peluang ataupun kesempatan kepada warga binaan untuk mengasah ataupun membuat keterampilan sesuai dengan apa yang mereka punya, khususnya minat dan bakatnya. Entah itu vas bunga, bahkan dari kami sudah ada produk yang di meja ini mungkin ada hiasan bunga-bunga dan sofa, ya kan, mebeler dari Lapas Tondano ini. Sudah bisa kita buat, dan kami juga menerima pesanan. Selain itu juga kami kerajinan memanfaatkan barang-barang yang ada, khususnya bungkus rokok itu. Mungkin karena di dalam ini banyak bungkus rokok yang tidak terpakai, akhirnya sama warga binaan kami di dalam ini dibuat menjadi hiasan pot bunga ataupun hiasan dinding dalam bentuk burung merak sesuai dengan imajinasi ataupun minat dari mereka. Daripada jadi sampah kita bikin jadi bermanfaat ya. Betul. Jadi lebih indah gitu. Ya. Kalau di Lapas Samurang selain kegiatan-kegiatan ketahanan pangan, apalagi Pak? Apakah ada kegiatan yang seperti ini juga? Ya, terima kasih Pak. Ya, kalau di Lapas Samurang selain kegiatan ketahanan pangan ini ada bengkel Pak pembuatan konfor yang bahan bakunya dari velg mobil yang bekas-bekas itu didaur lagi sehingga menghasilkan uang yang cukup Pak. Selanjutnya ada kegiatan pembuatan mobiler seperti meja, kursi dan lemari juga dilakukan di sana. Selanjutnya Pak, kami Lapas Samurang sudah dikenal dengan pembuatan minyak goreng yang sudah dilabelin dan sudah ada visionya Pak, sudah dilaporkan ke Kementerian Perindustrian Perdagangan, sudah ada label. Jadi setiap tahunnya itu Lapas Samurang diutus untuk pameran kegiatan secara terpusat di Jakarta Pak. Sering untuk Lapas Samurang. Mungkin itu Pak, terima kasih. Oke, banyak ternyata kegiatan-kegiatan ya, dan sama Pak ya, melibatkan dari pihak-pihak luar juga untuk melatih warga binaan. Ya tentu Pak, tidak lepas dari peran serta dari masyarakat, karena kami tidak mampu untuk mandiri Pak, harus supaya menyangkut masalah bagaimana berkembang nanti. Kalau boleh ada bapak asuhnya yang membimbing kami. Tidak mampu pendidikan kami karena dengan terbatasnya dana kami, oleh karena itu stakeholder yang kami undang untuk membantu dan membina warga binaan dalam bentuk memfasilitasi yang ada di yang menjadi SDM yang ada di lapas dan SDA yang ada di kami di Lapas Samurang. Baik ya. Jadi sambil menantikan kalau misalnya ada yang ingin bergabung di 082195835080, boleh line telepon, boleh juga WhatsApp ke nomor tersebut. Nah kalau ini kan banyak ya yang kemudian muncul, tadi kita bicara ketahanan pangan, kemudian juga ternyata banyak juga yang dilakukan ya, keterampilan-keterampilan yang dilakukan oleh warga binaan. Ada lagi nggak Pak kira-kira yang mungkin orang di luar lapas tidak tahu ternyata di kegiatan rutin misalnya Pak yang untuk meningkatkan juga skill-skill yang ada dari para warga binaan Pak Sobirin? Baik, terkait dengan meningkatkan pembinaan bagi warga binaan di Lapas Tondano ini, selain keterampilan juga kemandirian. Kemarin saya sudah sharing dengan beberapa pejabat yang ada di Lapas Tondano ini terkait dengan pembinaan pendidikannya Pak. Jadi selama ini mungkin di Lapas Tondano ini tidak ataupun belum ada kegiatan pembinaan, khususnya kegiatan belajar mengajar
Iya. yang dilakukan oleh warga binaan. Mungkin ke depannya ini sedang kami jajaki Iya. untuk program pembinaan khususnya bidang pendidikan Oke. sehingga dapat terlaksana, terwujud, sehingga warga binaan yang ingin melanjutkan pendidikan di Lapas Tondano ini juga bisa terlaksana. Oke, baik. Jadi kalau yang ada selama ini lebih ke keterampilannya, keahlian, kalau nanti ada rencana untuk ke pendidikannya ya. Studi lah pendidikan ya. Oke, baik. Kita terima penelpon dulu Pak Sobirin, Pak Venca. Selamat pagi. Forum Kauno, selamat pagi. Dengan Ya, siapa di mana, selamat Pak? pagi. Pagi-pagi Bapak Iya. Lapas. Dengan siapa di mana? Pak, dengan Elik di Manado. Oke, silakan Pak Elik. Pak, begini Pak. Kan tadi Bapak sudah berikan keterangan, sebagian kan lahan masyarakat toh. Iya, Nah, ada di sini juga kita mau lahan tanya, masyarakat. Iya. Kalau lahan masyarakat, kalau DP hasil bagaimana Pak? Apakah bagi dua dengan punya lahan masyarakat, kalau itu lahan masyarakat punya dan ada olah, iya kan? Iya. Nah mungkin kan dari Kalapas mau ambil begitu, mau garap, kan pasti mesti mengetahui yang punya tuh, apakah DP hasil dibagi dua atau seperti apa? Baik, Pak Dan Elik. kedua Pak, saya mau kasih masukan, Pak kalau mau pakai itu anak-anak di dalam itu yang pembunuh itu, jangan pakai itu yang mesti orang baru belum lama masuk atau baru putus beberapa tahun. Kalau dulu kita lihat pengalaman yang semua dekat-dekat bebas, orang nak mungkin mau lari karena Baik, berpikir Pak Elik. kan orang kurang berapa lama, kurang berapa bulan kok, iya tuh, Iya, orang nak mungkin mau lari. Nah ini Baik, gitu lah. Pak Elik. Jangan tuh baru putus pun pakai, stres tuh orang serta di luar jauh. Nah di Baik, sini lah Pak kita Elik. kasih masukan seperti itu. Saya kira terima kasih. Terima kasih Pak Elik ya. Ini Pak Elik juga mungkin tadi kelewat ya untuk ada syarat-syarat sebelum kemudian warga binaan bisa ikut program-program seperti ini. Tapi boleh Pak, hasilnya seperti apa kalau misalnya menggunakan lahan milik dari masyarakat Pak Sobirin? Baik, terima kasih menjawab pertanyaan Pak Eli tadi mungkin terkait dengan warga binaan yang dipekerjakan ataupun mengikuti kegiatan asimilasi. Tentu tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa yang bersangkutan minimal sudah menjalani setengah masa pidana. Betul. Sehingga jadi tinggal menjalani sampai dengan dia 2/3 untuk bisa memperoleh hak integrasinya, baik PB, CB maupun CMB. Itu yang pertama Pak Eli ya. Jadi ada persyaratan-persyaratan tertentu. Jadi tidak mungkin yang baru masuk, baru menjalani, apalagi statusnya masih tahanan, kita berdayakan untuk bisa mengikuti kegiatan asimilasi. Terus untuk terkait dengan pembagian hasil, itu sebenarnya tergantung kesepakatan kita. Ya, tergantung kesepakatan kita mau bagaimana. Kalaupun memang pengalaman kami, karena memang lokasinya dekat dengan lapas gitu kan, tidak terlalu untuk biaya operasional, biaya pengawasannya mungkin tidak memakan banyak, mungkin bisa kita sampaikan bisa bagi 50-50 ya kan. Tetapi kalaupun memang ada pertimbangan-pertimbangan lain yang harus kita bagikan, mau 60-40, 70-30, itu tergantung kita sebenarnya. Baik, Jadi ya. mungkin bagi pemilik lahan yang berkeinginan untuk dikelola, digarap, mungkin bisa kita ngobrol bersama, kita survei lokasinya bagaimana, kita perhitungkan segala sesuatunya. Kalau memang sudah ada kesepakatan, baru nanti kita siapkan untuk tenaga kerjanya untuk bisa diolah seperti itu. Baik ya. Nah kalau Pak Vence tadi ada dari lahan Pemkap nih, lahan pemerintah, ini bagi hasilnya seperti apa? Terima kasih Pak. Untuk di kami di Lapas Samurang ada lahan untuk pengolahan penanaman jagung pakan ini. Pembagiannya dibagi dua Pak. Kami hanya mengambil hasilnya setelah panen, diolah, dibersihkan sampai pengeringan, dibagi dua hasilnya. Itu ada kata sepakat yang sudah disampaikan oleh Pak. Karena lokasi itu dengan kantor kami tidak jauh amat sih, cuma jalan kaki saja bisa. Oke, memang dicari yang strategis ya, dekat dengan lapas ya. Baik. Satu penelpon terakhir kalau masih ada yang bergabung di 082195835080, singkat saja. Forum Kauno, selamat pagi. Halo pagi. Kembali ulang yang Pak Sartono di Bogor. Oke, Ini baik. mohon maaf ada Silakan. yang ketinggalan Pak. Singkat saja Pak Sartono. Singkat ini. Yang tadi Bapak katakan tadi yang mana kan semua itu yang masuk itu kan punya keterampilan masing-masing. Nah, ada yang keterampilan menanam kan beda-beda semua. Tetap orang punya keterampilan.
yang Bapak katakan tadi bahwa yang punya keterangan itu yang sudah bikin round 4, bikin yayasan ini. Oke. Itu kan ada yang so minta pengiriman atau mungkin orang sebagai masyarakat boleh pilih langsung ke sana. Ini pertanyaan Pak, uang itu bagaimana itu Pak? Oke. Apa mau diberikan Apakah orang jadi atau warga bagaimana? Cuma itu, hak terima warga kasih. binaan atau seperti apa ya? Untuk yang handicraft atau hasil kerajinan tangan dari warga binaan Pak. Ketika ada yang membelinya, uangnya kemana katanya? Baik, terkait dengan hasil kerajinan tangan yang mereka buat, itu tentu hasilnya untuk mereka semuanya, Pak. Jadi pengalaman kami di Lapas Tondano ini, warga binaan yang membuat kerajinan tangan dan pada saat kegiatan jadwal besukan, pengunjung keluarga datang dan itu mungkin dipamerkan dan ada keluarga warga binaan yang lain ingin membelinya, itu silakan langsung hasilnya itu untuk yang bersangkutan semuanya. Tawar-menawar harga juga langsung Silakan berarti, Pak langsung Sopir. sendiri. Jadi kami tidak mengambil, kami hanya memfasilitasi kegiatan yang bersangkutan dalam pembuatannya. Jadi untuk Oke. salah satu mungkin bisa dibilang uang jajan atau tambahan bagi warga binaan yang memiliki keterampilan untuk bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki. Itu saja. Oke, Pak Sartono. Jadi langsung menjadi hak dari yang membuatnya ya Pak ya. Itu sama Pak. Kalau misalnya yang tadi di Murang yang konvor seperti apa kan menggunakan fasilitas dari lapas juga, misalnya ada bengkel atau dan lain-lain sebagainya. Oh ya, silakan. Oke, untuk Lapas Samura untuk pembuatan konvor karena menggunakan kan itu alatnya kantor, mesin itu listriknya itu dari kantor, tapi otomatis bagi hasil Pak. Jadi kira seperti yang pekerjaan ini kan ini cuma ya mungkin modalnya hanya sekian, tapi kalau seperti tadi yang untuk konvor itu bagi dua karena menggunakan strom itu dari kantor dinas. Betul, dan ada modal-modal lainnya juga Siap, pastinya oke. ya. Ya, kita sudah sampai di penghujung, tapi sebelum kita closing saya juga ingin tahu, programnya sudah berjalan bagus, tapi pasti ada tantangan-tantangan dong yang dihadapi ya Pak ya. Tantangan yang dihadapi Pak Sobirin, Pak Vences seperti apa Pak? Sobirin dulu Pak. Baik, terima kasih. Mungkin terakhir tantangan yang kami hadapi di Lapas Tondano ini yang pertama adalah keterbatasan lahan. Gitu ya, pada kesempatan ini mungkin kami berharap mungkin baik dari pemerintah daerah Minahasa maupun masyarakat di sekitar lapas mungkin yang ingin berkolaborasi bekerjasama dengan kami di Lapas Tondano ini, dengan senang hati kami akan menyambut dan akan kita sama-sama dukung. Yang kedua terkait kendala mungkin ini keterbatasan petugas juga karena memang jumlah kami di saat ini adalah kurang lebih 478 orang warga binaan dan kami hanya memiliki 53 petugas sehingga itu terbagi antara pengamanan dan staf-stafnya. Jadi mungkin bisa dibilang over kapasitas kami sudah hampir 200%. Itulah tantangan kami. Ya mudah-mudahan kalau dengan semakin banyak kegiatan yang kita berikan, mungkin semakin banyak juga warga binaan yang bisa kita manfaatkan, bisa kita berdayakan untuk bisa memperoleh pekerjaan dan maupun penghasilan mereka. Seperti Baik, itu. terima kasih Pak Sobir. Ini kalau saya dengar dari Pak Sobir ini keterbatasan lahan, Pak Vence tadi lahan di sana kebanyakan Pak ya, nggak mampu diolah semua ya. Tapi kalau hambatan-hambatan yang diterima di proses ini seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Untuk hambatan kami ya SDM tadi seperti karena warga binaan saya 256 sekarang dijaga oleh petugas hanya 49 orang, yang penjagaan itu 21 orang. Jadi penjagaan 21 orang yang selebihnya di petugas administrasi di staf. Nah, saya membagi tugas ini supaya tidak menjadi masalah, tetapi sebenarnya itu sudah pergumulan kami di dalamnya. Tetapi bagaimana memberdayakan petugas berpetugas ganda, habis dia menjaga, lepas pikir, dibantu membackup pengawalannya, pengawasan di tempat bekerja. Itu yang tentu itu sebagai pergumulan atau tantangan. Dan tentu yang di tempat yang strategi ini di media ini waktu ini saya berharap kepada pemerintah daerah khususnya di Minas Selatan kita harus proaktif karena yang kami bina ini yang putra-putra Minsel yang sedang menjalani proses pembinaan ketika mereka berhasil itu outputnya ke
daerah. Mereka menikmati hasil yang setelah kami didik di sana. Mungkin itu harapan kami ke pemerintah daerah Indonesia, Pak. Terima kasih. Baik. Sudah sekalian harapan nih Pak Venja ya. Baik, kalau kepada masyarakat terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan program ketahanan pangan ini Pak? Oke, terima kasih. Kita tetap mendukung program pemerintah Cita Presiden dan khusus kepada jajaran pemasyarakatan kita mengikuti program akselerasi Pak Menteri, tetap pemasyarakatan bermanfaat untuk rakyat. Baik, terima Masyarakat kasih Indonesia. Pak Venja. Pak Sobirin terakhir Pak. Nah, tuan rumah kita kasih yang terakhir Pak. Silakan Pak. Ya. Cek. Boleh diganti mikrofonnya. Baik, terkait dengan ketahanan pangan, kami juga di Lapas Tondano tidak akan pantah semangat, tidak akan pantang mundur, ya kan, tidak akan menyerah dengan situasi, kondisi ataupun kendala-kendala yang ada. Kami akan selalu melaksanakan kegiatan ketahanan pangan ini dengan semaksimal mungkin. Jadi bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan lahannya di rumah masing-masing, itu terutama yang di sekitar lapas, mari kita sama-sama berkolaborasi untuk bisa kita berdayakan warga binaan kami yang ada di Lapas Tondano ini dengan masyarakat sekitar, sehingga dapat lahan-lahan tidur yang ada di sekitar lapas ini dapat bermanfaat dan dapat berguna, dan khususnya dapat mendukung ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Kalapas Tondano, Pak Ahmad Sobirin Soleh. Terima kasih Pak Venja Mamirahi juga Kalapas Samurang. Terima kasih sudah hadir di Forum Kawan pagi hari ini. Dan juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang sudah mendengarkan kami mengikuti perbincangan kami di Forum Kawan juga terima kasih. Bagaimana kita melihat dari lapas yang mendukung penuh program Astacita dari Presiden Republik Indonesia. Salah satunya ketahanan pangan. Kita juga sebagai masyarakat juga harus mendukung program pemerintah ya. Tidak harus perlu ada kintal tadi pekarangan yang luas, tapi urban farming juga bisa. Yang penting kita bisa membantu pemerintah dalam ketahanan pangan. Dari Lapas Tondano pendengar, saya Steve Kolibu mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di dialog Forum Kawanua dengan topik dan juga edisi lainnya. Selamat pagi, kita kembali ke studio. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia. Sesuai